Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Rahaya Saputri, NIM 220222048 dari reguler 2 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul bias-bias dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi tugas mid semester dari mata kuliah strategi pengambilan keputusan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi bias dalam pengambilan keputusan. Bias dalam pengambilan keputusan adalah kecenderungan atau prasangka yang mempengaruhi cara seseorang menilai dan membuat keputusan, seringkali tanpa dasar yang rasional. Contohnya, seorang investor yang percaya bahwa saham tertentu akan naik cenderung hanya mencari berita positif tentang saham tersebut dan mengabaikan analisis negatif. Yang kedua, pentingnya memahami bias. Memahami bias dalam pengambilan keputusan sangat penting karena bias dapat memengaruhi cara kita menilai informasi dan membuat keputusan yang tepat. Contohnya, seorang manajer hanya mencari data yang mendukung rencana bisnisnya, mengabaikan informasi yang mungkin menunjukkan risiko. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak tepat. Yang ketiga, jenis-jenis bias. Yang pertama itu bias konfirmasi, kecenderungan untuk mencari dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan yang sudah ada. Contohnya, seorang manajer hanya memperhatikan data yang mendukung rencana bisnisnya, mengabaikan data yang menunjukkan risiko. Bagian kedua itu bias terlalu percaya diri. Kepercayaan berlebihan pada kemampuan atau pengetahuan diri sendiri. Contohnya, seorang investor yang terlalu yakin dengan pilihannya sehingga mengabaikan analisis pasar yang bertentangan. Selanjutnya, bagian C, ketersediaan heuristik. Mengutamakan informasi yang paling mudah diingat saat membuat keputusan. Contohnya, seseorang yang baru mendengar berita tentang kecelakaan mobil menjadi lebih takut berkendara meskipun berkendara lebih aman. Selanjutnya, bagian keempat, bias penahan. Terpengaruh oleh informasi awal yang diterima saat membuat keputusan. Contohnya, pembeli terpengaruh oleh harga awal yang tinggi dan merasa diskon sangat menarik, meskipun harga setelah diskon masih mahal. Selanjutnya, bagian kelima, efek ikut-ikutan. Mengikuti pendapat atau tindakan orang lain hanya karena banyak yang melakukannya. Contohnya, yaitu seseorang memilih produk tertentu hanya karena banyak orang lain juga memilihnya, tanpa penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu dampak bias. Dampak bias dalam pengambilan keputusan dapat sangat signifikan mempengaruhi hasil yang diinginkan dan efektivitas atau organisasi. Bias dapat muncul dari berbagai sumber termasuk kondisi, emosi, dan lingkungan sosial. Contohnya itu dalam rekrutmen dapat menghasilkan ketidakadilan dalam pemilihan kandidat berdasarkan stereotip atau preferensi pribadi sehingga mengurangi keragaman dan inovasi dalam tim. Baik, saya bisa sampulkan yaitu bias dalam pengambilan keputusan merujuk pada kecenderungan atau prasangka yang memengaruhi cara individu atau kelompok menilai informasi dan membuat pilihan. Bias ini dapat bersifat positif atau negatif dan muncul dari berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, latar belakang budaya, serta informasi yang diterima. Dalam konteks bisnis dan organisasi, bias seringkali mengakibatkan keputusan yang tidak objektif, tidak logis, atau tidak adil, sehingga dapat memengaruhi hasil yang diinginkan dan efektivitas operasional. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Ingatlah, perjalanan kita tidak akan berarti tanpa dukungan satu sama lain. Mari kita saling mendukung dan tumbuh bersama. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.